Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Maulana, NPM 207110449, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya mengenai materi pengembangan paragraf dengan dosen pengampu Ibu Lisa Damayanti, SPD, MPD. Yaitu yang pertama ada pengertian paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat-kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Paragraf dapat disebut juga dengan istilah alinea. Alinea adalah kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Alinea merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam satu rangkaian untuk membentuk sebuah ide. Paragraf dapat juga dikatakan karangan yang paling pendek atau singkat. Dengan adanya paragraf, kita dapat membedakan di mana suatu dimulai dan berakhir. Selanjutnya ada kegunaan paragraf, yaitu gunaan paragraf ada dua. Yang pertama untuk menandai pembukaan topik baru atau pengembangan lebih lanjut topik sebelumnya. Yang kedua untuk menambah hal-hal yang penting atau untuk merinci apa yang sudah diutarakan dalam paragraf sebelumnya atau paragraf yang terdahulu. Yang ketiga ada macam-macam paragraf. Yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh penulis. Yang kedua ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung berfungsi menguraikan masalah yang akan dibahas oleh seorang penulis. Yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup bertujuan untuk mengakhiri sebuah karangan atau tulisan. Selanjutnya ada syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama ada kesatuan. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok. Fungsi paragraf adalah untuk mengembangkan gagasan pokok tersebut. Yang kedua ada kepaduan. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh suatu paragraf ialah koherensi atau kepaduan. Kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat, topik, atau gagasan utama. Selanjutnya ada letak kalimat utama, yaitu ada pada awal paragraf. Paragraf dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama. Yang kedua, pada akhir paragraf. Paragraf dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian diikuti oleh kalimat utama. Paragraf ini biasanya bersifat induktif dari yang khusus ke yang umum. Yang ketiga pada awal dan akhir paragraf. Yang keempat tanpa kalimat utama, yaitu paragraf ini tidak memiliki kalimat utama. Berarti pikiran utama tersebar di seluruh kalimat yang membangun paragraf tersebut. Selanjutnya ada mengembangkan paragraf. Pengembangan paragraf dapat dibedakan berdasarkan dua, yaitu teknik dan isi paragraf. Yang berdasarkan teknik, yang pertama ada secara alamiah. Dalam hal ini penulis sekedar menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kejadian yang dibicarakan. Yang kedua ada klimaks dan anti klimaks. Pikiran utama mula-mula diperinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya. Yang ketiga ada umum ke khusus, khusus ke umum, deduktif atau induktif. Cara pengungkapan paragraf yang paling banyak digunakan adalah cara deduktif atau induktif. Selanjutnya ada mengembangkan paragraf berdasarkan isi. Yang pertama ada perbandingan dan pertentangan, analogi, contoh-contoh, sebab akibat, dan klasifikasi. Selanjutnya ada unsur-unsur paragraf. Beberapa unsur yang membangun paragraf sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu ada 4 macam, yaitu yang pertama ada transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Keempat unsur ini tampil secara bersama-sama atau sebagian. Oleh karena itu, suatu paragraf atau topik paragraf mengandung 2 unsur wajib, kalimat topik dan kalimat pengembang, 3 unsur dan mungkin 4 unsur. Kesimpulannya adalah paragraf merupakan bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu serta membentuk satu kesatuan pikiran. Suatu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau deretan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, melainkan dibangun oleh kalimat-kalimat yang memiliki hubungan timbal balik. Pengembangan paragraf tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tidak boleh terdapat unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik dan tidak mendukung topik. Penyimpangan pengembangan paragraf akan menyulitkan pembaca, akan mengakibatkan paragraf tidak efektif. Terima kasih, sekian presentasi hasil dari riset saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.